Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang pertama kami hormati Bapak dosen pengempu, yaitu Bapak dosen Anton Kurniawan dan teman-teman sekalian. Sebelum itu izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peluang Bisnis Dimsum dengan Varian Saus Fashion. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri, saya Gabriel Bole. Di sini kami bersama dengan rekan-rekan kami, yaitu ada Alia Nur Fatiha, Ajeng Ayu Aulia, Najwa Sadrina, Aurel Dwi Widyastama. Sebelum itu, mari kita mulai dengan materi yang pertama. Oke, yang pertama itu ada latar belakang. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri kuliner dan pengaruh masuk media sosial, usaha ini hadir mentransformasi dimsum menjadi sajian modern melalui keunggulan bahan baku premium serta diferensiasi berbagai saus kontemporer yang inovatif. Nilai jual utama kami terletak pada produk dimsum cake, sebuah pionir solusi perayaan artistik yang menawarkan fitur kustomisasi penuh mulai dari varian rasa, topping, hingga dekorasi karakter atau wajah yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan acara spesial seperti ulang tahun dan hadiah. Dengan memadukan estetika visual yang diminati generasi muda, serta strategi pemasaran digital yang agresif, inovasi ini menjadi pembeda signifikan di pasar yang mampu memberikan pengalaman kuliner personal sekaligus kompetitif untuk pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Selanjutnya ada produk usaha. Usaha ini menghadirkan lini produk kuliner berbasis dimsum homemade premium yang memadukan cita rasa klasik dengan sentuhan modern melalui berbagai varian saus inovatif seperti original, mentai, carbonara, tartar, hingga hot lava. Unggulan utama dari bisnis ini adalah dimsum cake, sebuah inovasi kreatif berupa susunan dimsum yang didekorasi secara artistik menyerupai kue ulang tahun, di mana pelanggan diberikan kebebasan penuh untuk melakukan personalisasi atau custom, mulai dari pemilihan rasa, topping, tulisan ucapan, hingga dekorasi khusus berupa karakter atau ilustrasi wajah tertentu melalui kebutuhan momen spesial mereka. Di sini ada contoh gambaran produk usaha. Di sebelah kanan ada customized cake dimsumnya dan di sebelah kiri ada beberapa varian rasa dimsum. Selanjutnya ada struktur manajemen dan operasional. Operasional usaha dikelola melalui sistem manajemen yang terintegrasi untuk menjamin efisiensi kerja. Struktur organisasi terdiri dari pemilik usaha yang memegang kendali atas strategi operasional dan finansial, bagian produksi yang menjaga standar kualitas rasa, bagian pemasaran yang berfokus pada penetrasi pasar digital serta relasi pelanggan, dan bagian pengemasan dan pengiriman yang memastikan produk terjaga integritasnya hingga sampai ke tangan konsumen. Analisis peluang pasar. Dimsum telah bertransformasi menjadi tren kuliner lintas generasi yang stabil, namun pasar masih kekurangan opsi hantaran yang unik. Inovasi dimsum cake hadir mengisi celah tersebut sebagai alternatif hadiah, hampers atau sajian acara spesial yang belum banyak tersedia di pasaran. Potensi pertumbuhan ini didukung kuat oleh masifnya jangkauan media sosial yang memungkinkan produk kami diakses oleh basis pelanggan yang lebih luas dan beragam. Strategi pemasarannya untuk memaksimalkan konversi penjualan. Usaha ini merupakan strategi pemasaran berbasis digital dan kualitas layanan. Fokus utama mencakup promosi kreatif di platform Instagram, TikTok, dan WhatsApp, serta implementasi sistem pre-order untuk menjamin ketegaran produk custom. Selain itu, kami memperkuat branding melalui kemasan yang higienis dan estetik, program diskon berkala, serta pelayanan pelanggan yang responsif dan personal. Seksi keuangan dan pengembangannya. Alokasi modal awal difokuskan pada pengadaan bahan baku berkualitas, peralatan produksi standar industri, kemasan eksklusif, dan biaya pemasaran. Keuntungan diproyeksikan melalui margin dan yang optimal dari penjualan unit reguler serta nilai tambah atau value added dari produk custom yang memiliki harga jual lebih tinggi dengan model penetapan harga yang kompetitif namun tetap menjaga kualitas premium. Usaha ini memiliki fundamental yang kuat untuk mencapai profitabilitas yang menjanjikan dan berkelanjutan.
Selanjutnya ada persiapan dan perencanaan awal. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mencari dan memilih produsen dimsum yang punya reputasi bagus serta kualitas produk yang konsisten. Kerjasama ini penting supaya pasokan bahan baku utama selalu tersedia. Selain itu, kami juga mulai menghitung segala kebutuhan finansial secara mendetail seperti biaya pembelian bahan, penentuan harga yang masuk akal, sampai menghitung titik impas atau BEP agar bisnis ini sehat secara keuangan ke depannya. Selanjutnya, rincian harga pokok penjualan menu reguler isi 3 dan juga 4 pieces. Di sini ada varian original isi 4 pieces dengan harga beli dimsum itu di Rp6.000 dan bahan pendukungnya di Rp2.000, kemasan dan juga operasional di Rp2.300, jadi total HPP-nya di Rp10.300. Dengan harga jual Rp13.000, kita dapat keuntungan atau laba bersih per porsinya di Rp2.700. Untuk varian mentai itu isi 3 pieces, harga dimsumnya itu Rp6.000, bahan pendukungnya di Rp2.500, kemasan dan juga operasional di Rp2.300, jadi total HPP-nya di Rp10.800. Harga jual Rp13.000, kita dapat laba bersih Rp2.200. Selanjutnya varian tartar isi 3 pieces, harga beli dimsum Rp6.000, bahan pendukung di Rp2.000, kemasannya di Rp2.300, jadi total HPP-nya di Rp10.300 dengan harga jual Rp13.000, laba bersih per porsinya di Rp2.700. Ada varian hot lava isi 3 pieces, harga beli dimsum Rp6.000, saus topping dan juga chili oil di Rp3.500, kemasan di Rp2.300, jadi total HPP-nya di Rp11.800 dengan harga jual Rp18.000, laba per porsinya di Rp6.200. Varian carbonara isi 3 pieces, harga beli dimsumnya Rp6.000, bahan pendukung Rp3.500, kemasan dan juga operasional di Rp2.300 dengan total HPP-nya Rp11.800 dan harga jual Rp18.000, laba per porsinya Rp6.200. Ada varian mix sauce isi 3 pieces, harga beli dimsum Rp6.000, bahan pendukungnya Rp4.000, kemasan dan juga operasional di Rp2.300, total HPP-nya di Rp12.300 dengan harga jual Rp18.000, laba per porsinya di Rp5.700. Struktur rincian harga pokok penjualan menu grosir atau sharing size dengan varian mentai atau tartar isi 6 pieces, harga beli dimsumnya di Rp12.000 dan bahan pendukung seperti saus, topping dan juga chili oil di Rp4.000, kemasan dan juga operasional di Rp3.500. Jadi total HPP-nya di Rp19.500 dengan harga jual Rp23, kita dapat laba per porsinya Rp3.500. Varian mentai atau tartar dengan isi 6 pieces, harga beli dimsum di Rp32.000, bahan pendukungnya di Rp9.000 dengan kemasan dan juga operasional di Rp5.000, jadi total HPP-nya di Rp46.000. Diperoleh harga jualnya di Rp53.000 dengan laba per porsinya itu di Rp7.000. Selanjutnya varian lava atau carbonara dengan isi 6 pieces, harga beli dimsum di Rp12.000, bahan pendukungnya di Rp5.000 dengan biaya kemasan dan juga operasional di Rp3.500, total HPP-nya di Rp20.500, dengan harga jual Rp28.000, kita dapat laba per porsinya di Rp7.500. Selanjutnya varian lava carbonara isi 16 pieces dengan harga beli dimsum di Rp32.000, bahan pendukung di Rp11.000, biaya kemasan dan juga operasional di Rp5.000, total HPP-nya di Rp48.000. Dengan harga jual Rp73.000, kita dapat laba per porsinya di Rp25.000. Selanjutnya rincian harga pokok penjualan produk inovasi, yaitu dimsum cake custom. Di sini ada komponen biaya, bahan baku utama dengan rincian kebutuhan seperti dimsum dari supplier atau distributor. Isinya ada 20 pieces dengan harga per piecesnya Rp2.000, jadi totalnya di Rp40.000. Ada bahan saus dan juga chili oil di Rp12.500, dekorasi karakter seperti nori, mayo, pewarna makanan untuk lukisan karakter di Rp10.000. Ada packagingnya seperti box mika tinggi, tatakan kue, pita, dan juga kartu ucapan di Rp15.000. Ada atribut tambahan seperti lilin dan juga topper happy birthday di Rp5.000 dengan biaya operasional seperti gas steaming dan juga listrik di Rp3.000. Jadi diperoleh total HPP-nya di Rp85.500 dengan harga jual Rp155.500, kita memperoleh laba bersih Rp70.000 per dimsum cake custom-nya. Ini adalah analisis penghitungan BEP atau break even point
Pertama, biaya tetap. Di sini kita ada 3 komponen biaya tetap. Yang pertama ada sewa tempat dan kebersihan. Estimasi biaya sekitar 300.000. Lalu yang kedua ada biaya listrik, air, dan gas. Estimasi biaya 200.000. Dan di sini 3 ada penyusutan alat, ada kukusan, wadah, dan lain-lain sebesar 100.000. Total biaya tetap atau fixed cost-nya sebesar 600.000. Untuk analisis margin keuntungan, rata-rata laba produk reguler kurang lebih 2.500 diambil dari varian original, mentai, dan tartar. Untuk rata-rata laba produk grosir kurang lebih 6.200 diambil dari lava carbonara dan mix. Lalu, untuk laba dimsum cake sebesar 70.000 rupiah. Untuk selanjutnya, penjumlahan BP unit atau jumlah produk. Di sini untuk mencari BP unit, rumusnya adalah total biaya tetap dibagi harga jual dikurang HPP. Untuk kategori produk, di sini ada 3, yaitu varian reguler. Penjumlahannya 600.000 dibagi 2.500, untuk hasil BP-nya 240 porsi per bulannya. Lalu ada varian grosir, rata-ratanya 600, untuk penjumlahan sebesar 600.000 per 6.200, untuk hasil BP-nya 97 porsi per bulan. Lalu untuk dimsum cake di sini penjumlahannya 600.000 juga dibagi 70.000, hasil BP-nya 8,5 dibulatkan 9 unit. Lalu untuk penjumlahan BP rupiahnya, rumusnya di sini ada BP rupiah sama dengan BP unit dikali harga jual. Untuk kategori produk pertama ada varian reguler. Di sini penjumlahannya 240 dikali 13.000, dan untuk hasil BP unitnya 3.120.000 rupiah. Untuk varian grosir atau rata-rata 97 dikali 18.000, jadi untuk hasil BP-nya sebesar 7.746.000, dan untuk dimsum cake 9 dikali 1.155.000 rupiah, sama dengan hasil BP-nya 1.399.500 rupiah. Dan untuk analisis kelayakan bisnis dan BP, untuk efisiensi produk inovasi, penjualan 9 unit dimsum cake per bulan sudah mampu menutupi seluruh biaya operasional bulanan seperti listrik, sewa, dan gas. Untuk target harian realistisnya, di sini titik impas BP-nya tercapai hanya dengan menjual 8 porsi reguler per harinya. Dan untuk target yang kompetitif, untuk pasar kampus dan perkantoran, strategi akselerasi laba, penerapan produk mix, kombinasi menu reguler dan premium, mempercepat pencapaian BP sekaligus mengoptimalkan margin keuntungan bersih. Lalu untuk selanjutnya, ada evaluasi berkala. Setelah operasional berjalan, kami rutin melakukan evaluasi hal-hal yang dipantau mulai dari kualitas dimsum dari supplier hingga masukan dari pelanggan mengenai dimsum yang kami buat. Semua kritik dan saran akan dijadikan bahan perbaikan, termaksud untuk menambah koleksi karakter kartun baru mengikuti tren yang sedang ramai. Lalu, sehingga bisnis tetap segar dan dinikmati banyak orang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.